ketegangan geopolitik kembali memanas setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela akhir pekan lalu memicu reaksi keras dari sejumlah negara, sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem persenjataan Rusia dan Cina di medan tempur modern. Dalam pidatonya di hadapan para pekerja dan anggota Angkatan Laut di galangan kapal terbesar AS di Virginia, Senin 5 Januari 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, melontarkan pernyataan bernada sindiran kepada Moskow dan Beijing. Ia menegaskan bahwa aksi militer AS di Venezuela menjadi bukti superioritas militer Washington, sekaligus peringatan bagi negara-negara pesaing agar tidak mencoba menantang dominasi Amerika. Hegseth menyinggung langsung pertahanan udara Venezuela yang selama ini dikenal mengandalkan teknologi Rusia, mulai dari sistem S-300VM hingga Buk M2E. Dengan gaya setengah bercanda, ia menyebut bahwa sistem pertahanan tersebut tidak bekerja sebaik yang diklaim pabrikannya, merujuk pada runtuhnya garis pertahanan udara Venezuela saat gelombang jet tempur dan helikopter ASIM memasuki wilayah Caracas tanpa korban di pihak Amerika. Menurut Hegseth, serangan presisi tersebut dilakukan untuk menangkap individu yang diindikasikan terlibat dalam kejahatan internasional dan tidak menimbulkan satupun korban jiwa dari pihak Amerika. Ia menambahkan bahwa sejak operasi itu, dunia kembali memperhatikan Amerika. Sebuah pernyataan yang jelas diarahkan kepada Rusia, Cina, dan Iran yang selama ini menjadi sekutu dekat Venezuela. Aksi militer ini sekaligus menimbulkan sorotan global mengenai efektivitas sistem pertahanan udara buatan Rusia. Banyak analis menilai, meskipun di atas kertas sistem itu memiliki kapabilitas tinggi, performanya dapat menurun drastis ketika berhadapan dengan taktik siluman, peperangan elektronik, serta integrasi sensor berlapis yang menjadi keunggulan militer AS. Kejadian di Venezuela, menurut sejumlah pengamat, dapat menjadi pukulan serius bagi citra ekspor alutsista Rusia dan Cina yang kerap dipromosikan sebagai tandingan teknologi barat. Dalam pidatonya, Hegseth juga menyinggung dimensi persaingan global yang lebih luas. Ia menggambarkan dunia saat ini berada dalam era baru kompetisi kekuatan besar, di mana upaya mempertahankan perdamaian harus ditopang oleh kemampuan militer yang kredibel. Pernyataan itu kontras dengan pertemuan diplomatiknya pada November 2025 dengan Menteri Pertahanan Cina Laksamana Dongjun di Kuala Lumpur. Kala itu, kedua pihak sepakat bahwa stabilitas dan hubungan baik adalah kepentingan bersama. Namun, beberapa jam kemudian, Hegseth tetap mendesak negara-negara Asia Tenggara memperkuat kapabilitas maritim mereka untuk menghadapi tindakan Cina di Laut Cina Selatan. Terkait operasi di Venezuela, Hegseth sebelumnya menyatakan bahwa sekitar 200 personel AES terlibat dalam misi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Namun belum jelas apakah angka itu mencakup seluruh personel yang berada di wilayah Venezuela atau juga kru udara yang menerbangkan lebih dari 150 pesawat dalam operasi tersebut. Ia memuji peran seluruh cabang militer ASEM dalam misi itu, bahkan menyebut keberhasilan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Trump untuk mengembalikan dominasi Amerika di belahan bumi kita sendiri. Hegseth menutup pidatonya dengan pesan motivatif kepada para anggota militer yang hadir, menyebut bahwa merekalah garda depan yang menjaga posisi Amerika Serikat di tengah persaingan global yang semakin keras. Tugas kami adalah memastikan kalian memiliki segala yang dibutuhkan untuk melayani negara, ujarnya. Sementara itu,
Di media sosial, perdebatan sengit pecah antara pendukung alutsista Barat dan kelompok yang sering disebut fanboy persenjataan Rusia dan Cina. Mereka membahas performa sebenarnya dari sistem-sistem pertahanan udara tersebut, terutama setelah apa yang terjadi di Venezuela dianggap bertolak belakang dengan klaim pabrikan. Operasi AS di Venezuela diperkirakan masih akan menyisakan dampak diplomatik yang panjang. Selain memperburuk hubungan Washington dengan Caracas serta sekutunya, langkah ini juga dapat memperuncing persaingan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina di kancah global, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun persepsi publik internasional. ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! They're bombing again. I can feel that shockwave.